Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. Okay, in today's lesson we are going to study about expressing intention, mengungkapkan niat. Materi ini adalah materi bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Oke, students, adapun kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari ini adalah pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to dan would like to. Oke, kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, students, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu satu, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menerapkan struktur teks, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Well, students, berikut ini adalah contoh penggunaan ungkapan niat atau rencana melakukan sesuatu dalam percakapan sehari-hari untuk mengisi liburan sekolah. Bacalah dengan teliti dan perhatikanlah frase yang bercetak tebal. A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their holiday plans. Jadi, akhir pekan yang panjang akan segera tiba. Riri, Santi, dan Bayu sedang bercakap mengenai rencana liburan mereka. Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Akhir pekan akan segera tiba. Apakah kalian memiliki rencana? Santi merespon, I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Saya tidak yakin. Saya belum mempunyai ide. Saya kira saya mungkin tinggal di rumah saja. Bayu, stay at home? Tinggal di rumah? Well, you could do something more interesting. Kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik. Santi merespon, so, what about you, Bayu? Jadi, bagaimana dengan kamu, Bayu? Do you have any plans? Apakah kamu ada rencana? Bayu menjawab, definitely, tentu. My dad and I are going to go fishing. Ayahku dan saya akan pergi memancing. Are going to ini adalah ungkapan menyatakan niat atau rencana. Santi, fishing, memancing. Are you going to go fishing in the river near your house? Apakah kalian akan pergi memancing di sungai yang dekat dengan rumahmu? Bayu menjawab, no, tidak. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Kami berencana pergi memancing di sebuah danau dekat dari rumah pamanku. Would you like to come with us? Maukah kamu ikut? Would you like to? Ini juga adalah ungkapan menyatakan niat atau rencana. Santi merespon, fishing, memancing. That sounds great. Terdengar menarik. But I would rather stay at home than go fishing. Tapi saya lebih senang tinggal di rumah daripada pergi memancing. Bayu, what about you, Riri? Bagaimana dengan kamu, Riri? What would you like to do on the long weekend? Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan yang panjang? Riri,
I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. Saya telah membuat sebuah rencana dengan ibuku mengenai apa yang harus kami lakukan dalam liburan akhir pekan yang panjang ini. We are going to practice baking cookies. Kami akan praktek membuat kue. Are going to ini adalah juga ungkapan menyatakan niat atau rencana. Santi, that sounds like a very good plan. Terdengar seperti rencana yang sangat baik. Bayu, are you going to bake cocoa chips cookies like the last time? Apa kamu akan membuat kue cocoa chips seperti waktu dulu? Riri merespon, well yes, that is my favorite. Ya betul, itu adalah kesukaan saya. But we are going to also try to make ginger cookies. Tapi kami juga berencana membuat kue jahe. Santi, lucky you. Kamu beruntung. Your mom is a real baker. Ibumu betul-betul pembuat kue. Isn't she? Betulkah begitu? Bayu, hahaha. Do you still want to stay home alone? Apakah kamu masih ingin tinggal di rumah sendiri? Riri merespon, or would you like to join me to learn baking cookies? Ataukah kamu ingin bergabung dengan saya membuat kue? You can come to my house. Kamu bisa datang ke rumah saya. Bayu, it's a good idea. Itu adalah ide yang baik. Or will you go fishing with me and my dad? Atau akankah kamu pergi memancing dengan saya dan ayahku? Santi menjawab, I think I would like to bake cookies with Riri. Saya kira saya akan membuat kue bersama dengan Riri. Thanks for inviting me, Riri. Terima kasih atas undangannya, Riri. Riri, no problems, tidak ada masalah. I'm going to tell you the time on Friday. Saya akan menyampaikan waktunya kepadamu pada hari Jumat. Santi, thanks a lot. Terima kasih banyak. I can't wait to join you. Saya tidak sabar lagi untuk membuat kue bersama kamu. Bayu, have a nice long weekend, everyone. Selamat menikmati hari liburan pekan yang panjang. You too, kamu juga. Adapun fungsi sosial dari teks percakapan tadi adalah expression intention, menjelaskan tentang ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan niat atau rencana yang akan dilakukan. Selain mengungkapkan niat atau rencana, dijelaskan juga ungkapan untuk menanyakan niat atau rencana yang akan dilakukan. Secara tertulis, ungkapan intensi dipakai dalam bentuk pesan singkat ataupun surat maupun jadwal suatu kegiatan. Ya, ini adalah contoh a message, sebuah pesan. I am writing to organize our meeting to our current marketing strategy for E258. I'm going to travel to Germany between 13 and 15 June. Please let me know as soon as possible if these dates are convenient. Nah, ini adalah contoh a letter, sebuah surat. Dan ini adalah contoh sebuah schedule atau plan, rencana atau jadwal. Today I'm going to visit grandma before going to school. I'm going to give a present for her birthday. I'm going to play basketball after school to prepare the next month basketball competition. Okay, well students, adapun struktur teksnya memulai atau menanyakan rencana atau niat melakukan sesuatu dan menanggapi atau mengungkapkan niat atau rencana melakukan sesuatu. Expressing plans, menyatakan rencana. Frase yang digunakan I'd like to, atau I will, atau I am going to. Kemudian asking about plans, menanyakan rencana. What are you going to do when you call him tomorrow? What will you do in 5 minutes? What would you like to do during your long holiday? Asking about plans. Do you have any plans for this weekend?
What are you planning to do next week? What do you intend to do next? Is it your intention to go home early? Menyatakan rencana. When I meet him, I will give him a special gift. I'm going to describe the painting briefly. I will visit some museums in Central Java. I'd like to say a big thank you to everyone who has helped me. Adapun unsur kebahasaannya, ada dua struktur untuk mengungkapkan niat atau rencana, yaitu be going to. Pola kalimat lengkapnya adalah subject plus to be plus going to plus verb 1, kata kerja bentuk pertama. Contoh, I am going to submit the task tomorrow evening. He is going to do the remedial task 2 days later. They are going to have a study tour to Bali next year. Are you going to submit the task tomorrow evening? What is he going to do 2 days? Where are they going to have a study tour next year? Kemudian yang kedua, would like to. Pola kalimat lengkapnya adalah subject plus would like to plus verb bentuk pertama. Contohnya, I would like to visit my grandpa during my long holiday. She would like to buy a pair of shoes birthday as a present for her niece this evening. We would like to spend the night at Puncak next weekend. Would you like to visit your grandpa during your long holiday? Whom would she like to buy a pair of shoes for? When would you like to spend the night at Puncak? Okay, students, frase yang digunakan untuk mengungkapkan niat atau rencana adalah be going to dan would like to. Adapun pola kalimat yang digunakan adalah dimulai dengan subject, kemudian be, am is are, kemudian going to dan verb bentuk pertama. Untuk would like ya juga dimulai dengan subject, baru would like to dan verb bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Frase yang digunakan untuk menanyakan niat atau rencana adalah be going to dan would like to. Pola kalimat yang digunakan dimulai dengan question words, who, whom, when, where, why, what, how. Lalu be, am is are, kemudian subject, kemudian going to, lalu verb bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Sama dengan would ya, dimulai dengan kata kerja question words, who, whom, when, where, why, what, how. Kemudian would, lalu subject, kemudian like to, kemudian verb pertama, kata kerja bentuk pertama. Oke, well students, sekarang latihan soal. Answer the following questions based on the letter. Number 1, what is the letter about? Number 2, what is the relationship between Andi Manuhuto and Mr. Wirakusuma? Number 3, why does Andi Manuhuto send a letter to Mr. Wirakusuma? Number 4, what does Andi Manuhuto expect by sending the letter? Dan number 5, why do you think Andi Manuhuto has Mr. Wirakusuma reserve a room for him? Okay, well students, kunci latihan soal. Nomor 1, a letter of confirmation. Jadi surat ini adalah a letter of confirmation, surat konfirmasi. It is a formal relationship between the committee and the keynote speaker. Jadi hubungan antara Mr. Wirakusuma dan Andi Manuhuto adalah hubungan resmi, hubungan formal antara panitia dan keynote speaker. Nomor 3, he wants to confirm, dia ingin mengkonfirmasi. Number 4, the cooperation, kerjasama. Dan number 5, he wants to be served properly, dia ingin dilayani secara wajar. Oke, well students, cukup demikian pemaparan materi hari ini dan beberapa latihan-latihannya. Semoga bermanfaat.
Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.